Jika bumi berbentuk datar, maka teori Galileo Galilei adalah salah. Jika teori Galileo Galilei adalah salah, maka Galileo Galilei akan dihukum penggal kepalanya. Galileo Galilei tidak dihukum penggal kepalanya, maka A. Bumi berbentuk datar, B. Bumi tidak berbentuk datar, C. Bumi berbentuk datar walaupun Galileo Galilei dihukum penggal kepalanya, D. Bumi berbentuk datar walaupun Galileo Galilei tidak dihukum penggal kepalanya, atau E. Bumi berbentuk datar karena teori Galileo Galilei salah. Nah, jika ada soal seperti ini, kita harus tahu dulu bagaimana rumus dalam pengerjaan soal seperti ini ya. Nah, ada konjungsi maka. Ada konjungsi maka, ini saya khususkan dulu ya. Ini juga ada maka ya. Ada maka. Ini saya khususkan dulu ya. Jika bumi berbentuk datar. Nah, ini ada kalimat pertama. Ini kalimat kedua. Ini kalimat kedua dan ini kalimat ketiga. Ini adalah kalimat ketiga. Nah, kemarin kalau soal seperti ini yang kita bahas yaitu adalah hanya 2 kalimat ya. Sekarang yaitu ada 3 kalimat. Pengerjaannya seperti ini caranya. Jika bumi berbentuk datar, kita garis bawahi, kita namai dengan P. Teori Galileo Galilei adalah salah. Nah, ini adalah kita namai Q. Jika teori Galileo Galilei adalah salah, Galileo Galilei akan dihukum penggal kepalanya. Nah, ini kita namai Q ya. Kita beri huruf Q karena ini sama ya. Karena ini sama dan ini kita beri R. Nah, Q ini karena ini sama ya. Dari kalimat pertama yang bagian kedua ini sama dengan kalimat kedua yang bagian pertama. Nah, ini ada kalimat yang ketiga yaitu adalah Galileo Galilei tidak dihukum penggal kepalanya. Berarti ini adalah min R minus R ya, minus R. Nah, berarti pengerjaannya bagaimana? P ada P Q ya, terus Q R ya kan, terus ini min R. Kenapa kok min R? Karena ini ada kata tidak, ada kata tidak, berarti minus R ya. Nah, ini kita eliminasi. Nah, karena ini sama dengan R, nah ini juga kita eliminasi. Karena apa? Yang dicari yaitu adalah yang ini. Maka yang kita eliminasi adalah yang R ini. Nah, jika ini P, ini min R, otomatis huruf P ini harus menjadi min P, minus P. Minus P ini yaitu adalah kalau P dulu, P-nya itu yaitu adalah jika bumi berbentuk datar. Nah, jika P ini diubah menjadi minus P, berarti bumi tidak berbentuk datar, yaitu isinya adalah pilihan B. Nah, kita menuju soal yang berikutnya. Kalimat yang setara dengan pernyataan jika diri kita sehat, maka penyakit tidak akan menyerang tubuh kita adalah A. Jika diri kita tidak sehat, maka penyakit akan menyerang tubuh kita. B. Jika diri kita sehat, maka penyakit akan menyerang tubuh kita. C. Jika penyakit tidak menyerang tubuh kita, maka diri kita sehat. D. Diri kita tidak sehat atau penyakit akan menyerang tubuh kita. E. Diri kita sehat tetapi penyakit menyerang tubuh kita. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini yang kita cari yaitu adalah kalimat yang setara. Jika diri kita sehat,
maka kita khususkan ya, penyakit ya tidak akan menyerang tubuh kita. Nah, kalimat setara ini ya, kalimat setara ini itu sama halnya seperti ekuivalen ya, ekuivalen. Nah, kita beri tanda eki saja ya. Ini ada P, nah ini ada Q. Nah, ini ada menki ya, maaf karena ini ada kata tidak ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jika P maka Q ya, jika P maka Q itu sama saja. Jika kita melihat kebalikannya ya, itu men Q menjadi men P. Menjadi men P. Jika ini yaitu adalah yang kita cari adalah yang kontraposisi atau yang berlawanan. P maka Q, Q maka men P. Nah, berarti kalau seperti ini kalimatnya sebagaimana? Nah, jika diri kita sehat, maka tubuh kita ya, tubuh kita tidak sehat. Nah, jika penyakit akan menyerang tubuh kita, maka diri kita tidak sehat. Nah, kita cari di pilihan A ini. Jika penyakit, ini jika diri ya, jika diri ini salah. Ya, jika diri ini juga salah. Nah, ya kan? Nah, diri kita ini juga ya, ini bisa ini ya, ini bisa. Jika penyakit tidak menyerang tubuh kita, ini juga bisa. Nah, diri kita sehat tetapi penyakit menyerang tubuh kita, ini tidak bisa. Nah, karena ini apa? Tidak ada kata tidak. Nah, tidak mungkin karena pilihannya dua antara C dan D. Nah, kita beri rumus kembali. Rumus yang kita gunakan yaitu adalah rumus yang lain, yaitu adalah jika P maka Q. Nah, jika P maka Q, lalu yang maka P ada tanda seperti ini V ya, ada tanda V ini terus Q. Nah, V ini itu adalah bisa dan, bisa atau, bisa tetapi ya. Diingat-ingat ya bahwa jika ada kata V seperti ini atau seperti ini, nah, itu adalah bisa dan, bisa atau, bisa tetapi. Nah, kalau ada seperti ini, maka tidak boleh ada kata jika maka. Nah, jika maka. Nah, sedangkan pilihan ini tinggal dua, yaitu adalah C dan pilihan D. Yang pilihan C itu ada jika maka. Nah, ada jika maka. Berarti ini salah, bukan pilihan yang tepat. Nah, pilihan yang tepat yaitu adalah berarti tinggal pilihan D. Diri kita tidak sehat atau ada kata atau, penyakit akan menyerang tubuh kita. Seperti itu rumusnya. Nah, kita menuju ke soal berikutnya. Dari kota B ke pantai A dibutuhkan waktu 8 jam dengan kecepatan rata-rata kendaraan adalah 50 km per jam. Jika ingin sampai lebih cepat 3 jam, maka kecepatan rata-rata yang dibutuhkan kendaraan tersebut adalah berapa kilometer per jam? A. 65 km per jam, B. 80 km per jam, C. 90 km per jam, D. 100 km per jam, E. 120 km per jam. Nah, kita ketahui dulu bahwa ada orang dari kota B ke pantai A. Nah, dibutuhkan waktu berapa? Waktunya yaitu adalah 8 jam dengan kecepatan rata-rata 50 km. Nah, sudah diketahui ya. Ada dari pantai kota B ke pantai A dibutuhkan jaraknya yaitu adalah dengan jarak tempuh waktu 8 jam dengan kecepatan 50 km kecepatan rata-ratanya. Nah, jika ingin sampai lebih 3 jam, nah lebih cepat ini ya, lebih cepat 3 jam, maka kecepatannya rata-ratanya harus berapa? Ya, gitu ya. Nah, dari soal
diketahui ini ya, dari soal yang diketahui ini, untuk menentukan jarak dari kota B ke pantai A itu harus menggunakan waktu ya. Yang ini kan belum diketahui apa namanya, jaraknya berapa ya kan, jaraknya berapa. Nah, kita anggap saja jarak itu X. Nah, kita anggap saja jarak itu adalah X. Nah, untuk mencari jarak ya kan, itu kan rumusnya, untuk mencari jarak itu kan rumusnya kecepatan kali waktu ya. Kecepatan kali waktu. Nah, kecepatan kali waktu ya kan. Nah, kecepatan kali waktu ini kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya berapa tadi? 50 km. Nah, kecepatannya yaitu adalah 50 km. 50 km. Nah, 50 km kali 8 jam. Kali 8 jam. Nah, 50 km kali 8 jam. Berapa hasilnya? Yaitu adalah 400 ya kan, 400 km tentunya. Nah, 400 km. Nah, 50 kali 8 ya 400 ya, 400 km. Nah, kemudian yang dicari apa lagi? Jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya 8 jam tadi harus sampai lebih cepat 3 jam. Kemudian untuk sampai lebih dari 3 jam itu artinya harus harus sampai dalam waktu 5 jam. Nah, harus sampai 5 jam ya. Ini kita tulis 5 jam. 5 jam. Nah, kita tulis 5 jam. Nah, kita sudah mengetahui ya 5 jam jarak tempuhnya. Karena apa? Dari 8 jam dikurangi 3 ya, dari 8 dikurangi 3. Berarti jarak tempuhnya sekarang bagaimana jarak tempuh ini, waktu tempuhnya ini bisa 5 jam, padahal normalnya dengan kecepatan 50 itu adalah 8 jam. Nah, dengan demikian kecepatan rata-rata yang dibutuhkan supaya kendaraan dalam waktu, agar jarak waktu tempuhnya itu 5 jam, maka seperti ini caranya. Nah, kita garis bawahi dulu. Kita tanda X lagi ya. Nah, ini mencari waktunya. Bisa X, bisa J ya, bisa X, bisa J ya, terserah kalian nanti menulisnya bagaimana. Ini kecepatan ya kan, sama rumusnya kecepatan kali waktu. Nah, tetapi kalau kita mencari mencari kecepatan, otomatis yaitu adalah jarak ya kan dibagi waktu. Seperti ini, jarak dibagi waktu. Nah, kita ketahui jaraknya berapa tadi? Jaraknya yaitu adalah 400. 400 km. Jaraknya yaitu adalah 400 km. Nah, dibagi waktu. Waktunya berapa? 8 atau 5? Ya tentunya 5 waktunya. Nah, karena yang diketahui sudah 5. 8 dikurangi 3 dari waktu yang asalnya 8 jam harus sampai lebih cepat 3 jam. Otomatis kan 8 dikurangi 3 menjadi 5. Nah, berapa hasilnya? Ya tinggal dibagi. Jret, kita coret. Jret. 400 dibagi 5 berapa? 80. Nah, 80 berarti isinya ini adalah yaitu adalah 80 km per jam. Per jam. Yang mana ini? Ini salah, ya kan? Pilihan A ini benar. Ini pilihannya ya.
yaitu pilihannya yaitu adalah pilihan B, otomatis ini salah juga. Seperti itu. Mudah kan ya? Nah, kita menuju ke soal berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dalam satu kelas. Ada sejumlah anak menyukai olahraga. Nah, anak tersebut yaitu menyukai olahraga. Namanya Lisa. Terus yang kedua yaitu adalah namanya Dino. Terus yang ketiga ada Pardi, ya. Terus yang keempat yaitu ada Susi. Nah, ini ada anak yang namanya Lisa, Dino, Pardi, dan Susi. Ini adalah satu kelas dan dia menyukai olahraga. Nah, mereka itu yang menyukai bola voli adalah yang mana nih di antara Lisa, Dino, Pardi, dan Susi. Nah, ini pilihannya ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Nah, ini silakan para sahabat guru daring dikerjakan pilihan mana nih yang benar terkait dengan pertanyaan seperti ini. Apakah pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D? Mana nih yang benar ya? Nah, silakan nanti jawaban bisa dikirim di kolom komentar, bisa dijawab di kolom komentar ya. Baik, informasi yang selanjutnya yang akan saya katakan pada sahabat-sahabat guru daring di seluruh Indonesia. Nah, guru daring ini sedang mengadakan tryout untuk persiapan UTBK yang pendaftarannya sudah dimulai dari minggu-minggu kemarin ya, dan tryoutnya yaitu akan dilaksanakan besok pada tanggal 1 hingga 3 Februari tahun 2024. Nah, silahkan bagi sahabat-sahabat guru daring di seluruh Indonesia yang mau mengikuti atau mau mendaftar kegiatan tryout yang dilaksanakan guru daring ini bisa melihat informasi pendaftarannya di kolom deskripsi video guru daring. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.